Data jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sekalian, jamaah salat zuhur mushola at-taqwa yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mungkin juga yang ada di Zoom. Alhamdulillah, kemarin kita sudah melaksanakan bahwasanya bangsa Indonesia, negara kita itu sudah berusia kemerdekaannya itu 75 tahun. Tentunya kita harus bersyukur ya sebagai bangsa Indonesia, warga Indonesia, ternyata usia kemerdekaan Republik tercinta ini sudah 75 tahun namanya. Tentunya kemerdekaan yang didapatkan oleh negara kita sesungguhnya tidak diberikan cuma-cuma. Ya. Bagaimana perjuangan para pahlawan kita yang dahulu begitu gigih untuk mendapatkan kemerdekaan, ya, tidak saja mengorbankan jiwa, raga, dan nyawa. Oleh karenanya tentunya kita sebagai generasi saat ini, ya, bagaimana kita melanjutkan perjuangan para pahlawan atau generasi sebelumnya yang sudah rela mengorbankan jiwa dan raga. Kalau saat ini tentunya kita mungkin lebih ringan dalam memperjuangkan kecintaan kita kepada tanah air. Tentunya bagaimana kita bisa membangun, ya, memajukan bangsa ini sehingga bangsa Indonesia akan menjadi negara yang maju sesuai dengan tema 75 tahun. Jadi Indonesia maju tidak hanya slogan, simbol yang ada di tema tersebut. Ya, justru itu spirit, ya. Spirit bagaimana kita sebagai warga bangsa untuk bisa memajukan negara ini bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain, ya. Dan tentunya harus optimis. Ya, bagaimana kita lihat Presiden Jokowi begitu optimis melihat masa depan, walaupun pada saat ini kondisi yang berat di tengah pandemi, ya, tentu banyak hal-hal yang membuat kemunduran atau hal-hal yang mengurangi pengembangan atau kemajuan bangsa. Oleh karenanya sebagai pemimpin negara, ya, harus memunculkan optimisme kepada warga negaranya. Dan bagaimana konteks cinta tanah air dalam Islam, ya? Tentunya cinta atau kesetiaan pada tanah air itu merupakan suatu kewajiban, sebuah kewajiban bagi kita. Jadi sebagai warga negara yang tinggal di negara manapun harus memiliki hal seperti itu, ya. Kesetiaan cinta tanah itu semua menjadi sebuah kewajiban, ya. Di mana bumi, ya, dipijak, ya, disitulah langit dijunjung, ya, itu kan sebuah ungkapan, ya. Daripada misalkan ada warga negara kita yang ada di luar
luar negeri daripada hujan emas di negeri lain, lebih baik hujan batu tuh. Ya. Itulah bukti ya kecintaan, kesetiaan kepada tanah air yang harus kita lakukan sebagai warga bangsa, terutama umat Islam ya. Contoh yang bisa kita lihat bagaimana perjuangan Rasul kait dengan cinta tanah air. Ya. Beliau pada waktu zaman beliau ya pas waktu melaksanakan hijrah, beliau rela meninggalkan kampung halaman ya, Mekah. Ya. Betapa sedih beliau ketika harus meninggalkan Mekah sebagai kota kelahirannya, ya, karena pada saat situasi tersebut beliau diusir oleh masyarakat setempat. Ya. Ya. Akhirnya beliau pindah ke Madinah. Dari situ kita melihat contoh bahwa Rasul begitu cinta kepada tanah kelahirannya. Ya. Begitupun juga kita pada saat ini tentunya harus sungguh-sungguh melakukan rasa cinta itu, kesetiaan itu kepada negara. Ya tentu dengan potensi, dengan kemampuan yang kita miliki ya, macam-macam ya. Kita kemampuannya di bidang apa ya, tentunya harus kita lakukan. Bagaimana bangsa ini bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian bagaimana agama Islam ini sebagai agama pertama yang merealisasikan konsep kewarganegaraan. Ya. Jadi setelah Nabi hijrah itu ke Madinah ya, disitulah tanggap awal bahwasanya Islam ini mampu mengimplementasikan, merealisasikan konsep kewarganegaraan. Jadi Islam itu rahmat untuk seluruh alam. Wa ma arsalaka ila rahmatan lil alamin ya. Ya, sesungguhnya aku diutus ya, Muhammad itu ya untuk memberikan rahmat pada seluruh alam. Begitupun ketika beliau mendirikan negara Madinah, kota Madinah, Madinatu Munawwarah. Ya. Jadi bagaimana membuat masyarakat Madani ya, Madinah ya, contohnya. Itu contoh ideal konsep negara yang sejahtera, makmur ya, yang dicontohkan oleh Rasul. Bagaimana dia bisa merealisasikan konsep kewarganegaraan yang pada saat itu berjalan ya. Tentunya ya sebagai negara Indonesia yang mayoritas Islam ya, tentunya bisa juga ke arah situ ya, dengan menerapkan nilai-nilai Islam ya. Jadi kalau Islam itu kalau mayoritas itu akan mengayomi bagi warga-warga yang non muslim juga, tidak hanya yang muslim, non muslim juga akan diayomi ya. Jadi siapapun yang tinggal di suatu negara yang mayoritas Islam, contohnya Indonesia ya, sudah kita lihat bagaimana kita mampu mengayomi ya masyarakat lain yang memang berbeda agama. Belum tentu itu terjadi di negara yang mayoritas non muslim ya. Malah sebaliknya kalau kita amati bagaimana minoritas Islam itu di negara non muslim ya, justru sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Kemudian bagaimana konteks Indonesia dalam cinta tanah air ya. Jadi ada istilah hubul waton minal iman ya. Itu diprakarsai oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu. Bagaimana beliau mengungkapkan hubul waton minal iman. Jadi cinta tanah air itu sebagai dari iman ya. Ya itulah spirit
spirit yang pada waktu masa perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya waktu itu menggelorakan semangat itu ya, sehingga dengan perjuangan, dengan spirit tersebut ya kemerdekaan itu muncul ya. Karena dengan mayoritas Islam tentu dengan spirit bagaimana cinta tanah air, bagaimana merebut kemerdekaan itu sebagai dari keimanan ya. Sehingga tentu dengan spirit yang dimiliki oleh umat Islam sebagai umat terdepan dalam merebut kemerdekaan ya, sehingga dapat mendapatkan kemerdekaan dari bangsa penjajah ya. Dan tentunya bagaimana pada saat ini kita sebagai spirit Kuburwaton Minal Iman ini ya, tentunya dengan kemerdekaan yang sudah kita jalani ya, kita harus mampu merefleksikan ya, atau bagaimana spirit itu kita terus lakukan dalam zaman yang saat ini ya, kondisi zaman saat ini ya. Bagaimana kita mampu berkontribusi ya, untuk bisa memajukan bangsa ini ya, tentu dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki masing-masing, sehingga rasa cinta tanah air ini tetap kita miliki ya. Jadi jangan sampai kita rasa cinta tanah air ini ya hilang, berkurang ya. Ya. Jadi kalau seperti itu bagaimana bisa melanjutkan perjuangan dan bisa memajukan bangsa yang sudah 75 tahun merdeka. Oleh karenanya dengan 75 tahun kemerdekaan ini, marilah kita selalu berbuat yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia, sehingga tentu dengan kemajuan yang didapatkan ya, kita akan menjadi bangsa yang terhormat ya, di mata bangsa lain. Itulah yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, sehingga kita mampu merealisasikannya pada masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.